Gue paling seneng kalau ngelihat sebuah brand itu berusaha buat handphone yang terjangkau. Bukan kenapa-napa sih, cuma karena kalau ada handphone yang terjangkau, artinya akses teknologi itu bisa dirasain sama semua kalangan. Nggak ada yang ketinggalan sama sekali. Nah, kali ini giliran si Realme yang ngeluarin sebuah handphone yang harganya cuma sejutaan doang. Bukan sejuta 700, sejuta 500, atau bahkan sampai sejuta 900, tapi ini harganya cuma 1.199.000. Dengan harga yang kayak gini rasanya agak sulit ya kalau kita mau protes dengan semua fitur yang dikasih sama handphone ini. Dikasih cukup aja udah bersyukur banget, apalagi kalau sampai dikasih lebih. Realme C11 2021 yang dibawa sama Realme ini hadir dalam kemasan yang sama kayak saudara-saudaranya. Bedanya ada tulisan 2021 aja di bagian depannya ini. Di bagian belakang kemasannya juga ada beberapa key selling point. Buset, itu baterai beneran 5000 mAh. Sejutaan doang loh ini. Oke. Sabar. Ngomong-ngomong, Realme kayaknya pinter aja ya ngeluarin handphone di saat masa PPKM ini diperpanjang. Ketika masa PPKM diperpanjang kayak begini, artinya akan ada banyak banget orang yang bisa manfaatin sebuah handphone baru. Apalagi handphone ini dihargai dengan sangat terjangkau. Katakanlah teman-teman kita yang perlu smartphone baru untuk misalnya PJJ atau keperluan sehari-hari karena smartphone lamanya itu udah lelet tapi budgetnya mereka mepet. Atau buat orang tua yang pengen beliin anaknya sebuah handphone tapi nggak mau anaknya itu main game banyak-banyak atau main game lama-lama. Cukup nih handphone yang dibeli ini untuk PJJ aja. Bisa juga buat mereka yang baru beralih dari feature phone ke smartphone. Karena pandemi jadi nggak bisa ketemu sama anak cucunya, nggak bisa ketemu sama saudara-saudaranya yang jauh. Jadinya mereka mau nggak mau harus menggunakan smartphone untuk video call biar bisa ngelihat muka cucunya. Realme C11 2021 ini punya desain yang masih mirip lah kalau nggak mau dibilang sama dengan pendahulunya Realme C11 yang rilis duluan setahun yang lalu. Kali ini warna yang dikirimin sama Realme ke gua buat dicobain adalah warna Lake Blue atau biru danau. Birunya cakep, muda gitu dan ada tekstur yang bikin dia enak dipegang. Di garis pita yang ada tulisan Realme-nya ini nggak bertekstur ya, halus aja. Dengan desain body yang kayak gini, Realme pede banget nggak bawain case di paket penjualannya. Emang aman sih, bodinya ini nggak nempel sidik jari dan aman dari baret-baret halus karena teksturnya ini. Di bagian atas bodi ada frame kamera yang ngotak, tapi isinya sebenarnya cuma satu aja. Ada kamera 8 megapiksel doang dan bulatan satunya ini flash dan ada tulisan AI camera. Agak mubazir di frame sih ini sebenarnya, tapi ya udahlah ya, dari jauh sih ya masih keren-keren aja. Spec-wise, Realme C11 2021 ini ditenagai sama SoC octa-core dari Spreadtrum, yaitu Unisoc T610, dengan RAM 2 GB dan penyimpanan 32 GB yang bisa ditambahin sampai 256 GB. Asiknya, slot yang buat nambahin penyimpanan ini udah terpisah, jadi buat yang kamu mau pakai 2 kartu SIM sambil nambahin penyimpanan, bisa banget. Buat urusan layar, Realme C11 2021 ini emang nggak bisa dibilang mewah, cukup aja. Ukurannya yang 6,5 inci dengan resolusi HD+, harusnya udah cukup lah buat harian. Kalau dilihat-lihat warnanya ini cenderung warm, nggak nusuk di mata. Buat nonton Netflix, bisa enak dan nyaman meskipun sertifikasinya masih Widefine L3. Jadi, cuma bisa stream konten sesuai dengan resolusi layarnya aja nih, 720p. Hal ini juga berlaku buat Disney Plus Hotstar atau penyedia layanan streaming lain dengan DRM Widefine. Ada juga satu kamera depan 5 megapiksel di bagian atas layarnya. Dagunya tebel. Ini handphone sejutaan bos, mau protes juga ngaca dan tahu diri dulu. Kalau dilihat-lihat dari fisik handphone ini tuh kayak ada yang kurang. Apa yo? Kau benar Dora. Iya, handphone ini tidak memiliki sensor sidik jari yang artinya penguncian layar dan keamanan itu bergantung sama pola, pin, ataupun juga face unlock. Pola, pin, dan face unlock ini semuanya udah tersedia di dalam setting di softwarenya. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi, bisa kalian langsung setting aja di dalam softwarenya. Ngomong-ngomong tentang software, HP ini dikasih Realme UI Go yang lebih enteng dari versi standarnya. Nggak perlu khawatir ketinggalan versi Android karena Realme UI Go di Realme C11 2021 ini juga udah pakai Android 11. Entah ya karena ini pakai software versi Go atau karena apa, konfigurasi 232 ini tetap snappy selama beberapa hari gua pakai.
Salah satu konsekuensi pakai versi Go di HP ini adalah hadirnya beberapa aplikasi dengan embel-embel Go di belakangnya. Kayak ini nih, ada Gallery Go, Google Go, dan juga Maps Go. Uniknya, ternyata versi non-Go masih bisa kita unduh juga di Play Store. Dipakai game juga masih bisa. Sayangnya penyimpanannya cuma 32 GB, jadi nggak bisa dipol-polin banget buat game. Gue pakai main Mobile Legends masih playable, FPS lumayan stabil nyentuh 30 FPS. Pakai hero yang slow pace macam Iritel masih bisa banget. Mohon maaf, saya nggak bisa pakai hero yang fast pace, jadi gue nggak ngetes pakai Fanny atau hero fast pace lainnya. Free Fire juga bisa dipakai, masih nyentuh 30 FPS juga meskipun dengan settingan yang so-so aja, asal bisa dipakai nge-game. Udah sih sebenarnya gue cuma nyobain di 2 game itu doang karena storage dan waktu yang terbatas banget untuk ngetes HP ini. HP ini jelas bukan HP yang dibuat-buat di geber gaming, lebih cocok buat harian dengan gaming tipis-tipis aja. Jadi, buat bunda-bunda yang mau anaknya fokus PJJ dan gak mau banyak-banyak main Free Fire, bisa banget buat kasih anaknya handphone Realme C11 2021 ini. Dalam kondisi cukup cahaya, HP ini bisa nangkap gambar dengan kualitas yang ya cukup. Tantangan terbesar buat kamera HP ini tuh ada di detailnya. Entah kenapa detail yang dihasilkan kayak kurang keangkat gitu ya, soft gitu. Dynamic range juga agak sedikit keteteran, jadi hati-hati lihat kondisi cahaya ketika ambil gambar. Bisa-bisa ada bagian yang terlalu terang atau terlalu gelap. Asiknya, meskipun kamera belakangnya ini cuma satu, tapi bisa loh dipakai buat ngambil gambar potret dengan efek bokeh di belakangnya. Ini lumayan rapi juga hasilnya, mirip kayak pakai handphone dengan depth sensor tambahan. Pagi-pagi waktunya ngasih makan ikan-ikan nila yang ada di sini. Suara di sana kedengeran kali ya. Ada yang lagi nyerokin batu kerikil buat dibangun. Aduh, ini susah nih buka tangan satu nih. Tunggu sebentar deh. Sambil ngeliatin ikan nilanya di sana. Makanannya udah siap dan ini seru sih ngasih makan. Wah langsung. Sebenarnya kalau saya harus beli handphone dengan budget segini, saya akan lebih peduli sama hasil kamera depannya, terutama buat digunakan video call. Kenapa? Karena saya yakin banget pengguna HP ini tuh akan didominasi sama kalian yang pakai handphone ini buat PJJ. Hasil kamera depannya masih bisa banget dipakai, disejajarin sama hasil kamera HP sekitar 1,5 sampai 2 jutaan juga masih bisa sih ini. Dengan catatan di kondisi pencahayaan yang cukup. Kamera depannya ini juga punya fitur portrait yang ngambil gambar bokeh-bokehan. Hasilnya juga lumayan, buat Instagram story sih ya masih bisa banget. Oh ya, gue mau ngasih tahu sebuah hacks di masa pandemi. Gue nggak pernah nerima paket secara langsung lagi karena sekarang paket itu pasti ditaruh sini. Gue bikin kotak kayak gini khusus supaya paket apapun yang datang ke rumah itu langsung ditaruh ke sini. Terus paling gue nanti tinggal buka pintu aja terus bilang makasih ya mas gitu. Paling catatan saya soal kameranya ini ada di beautification yang entah kenapa ini lumayan agresif ya, meskipun udah dimatiin tapi tetap aja beautificationnya tuh kayak ngejreng gitu loh, kenceng banget. Ya buat kalian yang suka beautification sebenarnya nggak masalah, tapi buat gue yang pengen dapat gambar yang natural-natural aja itu agak sedikit mengganggu. Ngomong-ngomong soal beauty, cakep, Realme juga lagi ada program cakep nih, yaitu Realme Beli Dari Rumah. Dengan program ini kalian bisa bobo-bobo cantik sambil WhatsApp ke nomor yang tertera di sini. Dari sini kalian bisa juga langsung dapetin handphone Realme idaman kalian. Dan bayarnya bisa cash on delivery juga, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kalian lagi nggak bisa keluar untuk transfer atau mobile banking kalian lagi bermasalah. Bisa langsung COD aja. COD. Gue pribadi ngerti banget kalau banyak titik kritis di handphone ini yang mungkin nggak cocok sama kalian. Sama gue juga sebenarnya ada beberapa titik yang nggak cocok. Tapi ada satu titik kritis yang emang sebenarnya nggak bisa kita protes sama sekali untuk handphone ini, yaitu harganya. Harganya cuma Rp1.199.000 aja. 1,2 juta udah dapat baterai 5000 mAh buat dipakai seharian aja. Buat gue udah sebuah nilai lebih dari handphone ini. Dengan SoC entry level, Realme juga cerdas. Dia naruh software versi Go yang lebih ringan. Jadi pengguna Realme C11 2021 ini bisa dapetin performa yang smooth dengan harga yang murah juga. Dengan pengguna Realme C-Series yang udah lebih dari 5 juta orang di Indonesia sih, harusnya itu jadi bukti kalau Realme C-Series
bukan lawan yang enteng untuk dikalahin. Apalagi dia ngeluarin Realme C11 2021. Harganya sangat-sangat entry level dan sangat-sangat terjangkau banget. So, apakah kalian mau bergabung dengan 5 juta orang yang sudah pakai C-Series? Oke, itu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mengambil keputusan apakah handphone Realme C-Series ini layak dibeli atau enggak. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like. Kalau kalian nggak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.